Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ASI kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan ASI ini. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha, bergerak di bidang usaha apa. Untuk ASI ini bergerak sebenarnya perusahaan holding, jadi dia terdiri dari beberapa bisnis usaha yang terdiri dari perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa. Dan untuk sumber income dari ASI ini sendiri adalah memang yang paling besar adalah dari penjualan mobil dan motornya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ASI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Jardine Cycle sebesar 50,11% dan masyarakat sebesar 49,89%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara 2014 sampai 2021 sebenarnya cukup mengalami kenaikan juga, cuman di 2020 karena pandemi mengalami penurunan. Dan setelah pandemi 1 tahun, ya mengalami kenaikan sebesar 33,4%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 24,7% di tahun 2021 ini. Terus untuk dari segi aset mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,6%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,3%. Dan dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,3%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di sekitar 8,65%. Jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi dari segi net profitnya mengalami kenaikan ya teman-teman. Terus untuk dari segi EPS-nya di 4,99 dan membuat pernya di 12,83 kali. Jadi dari segi per mengalami penurunan juga. Karena ya memang dari segi harganya mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari kenaikan net profitnya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 5,326 dan membuat PBV-nya di 1,2 kali. Dan teman-teman, kalau kita lihat secara histori, untuk PBV dari saham Astra ini mungkin masih merupakan PBV paling rendah. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,7 kali. Dan ini masih sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 9,37%, jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi masih jauh ya teman-teman dibanding tahun sebelum COVID, yang dimana rata-rata semua di atas 2 digit ya, atau 11% ke atas. Terus untuk dari segi ROA di 5,5%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6.400. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 6.500. Jadi memiliki margin of safety 2%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Astra ini atau ASI ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ASI ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah mengikut video saya dari sebelum-sebelumnya, saya sebenarnya memiliki posisi di saham ASI ini. Tetapi teman-teman, saya sudah take profit karena menurut saya profitnya udah cukup lumayan, dan saya malahan banyak ada pilihan saham lain yang sedang saya fokuskan. Jadi untuk ASI ini saya sudah tidak memiliki posisi karena saya sudah take profit. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13.
Dan teman-teman, saya sudah memiliki grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya juga memiliki website, yaitu di valuestock.id. Jadi teman-teman bisa kunjungi website tersebut. Dan saya juga akan letakkan linknya teman-teman jika teman-teman ingin mendaftar. Jadi pakai kode referralnya saya, teman-teman akan mendapatkan bonus tambahan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.